Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikitapela. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bocoran soal fisika TKA Saintek UTBK tahun 2022 yang hari kedua untuk gelombang kedua. Nah, sebelum kita simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Sebelum teman-teman menyimak pembahasannya, bisa teman-teman pause dulu videonya, lalu kerjakan soal-soalnya ya. Oke, untuk yang nomor 1, permukaan sebuah lempeng logam disinari dengan seberkas foton dengan panjang gelombang 400 nanometer, menghasilkan energi kinetik elektron sebesar 1,70 elektron volt. Oke, kita tuliskan dulu, misalkan di sini ada lambda 1 sama dengan 400 nanometer, menghasilkan EK, energi kinetik 1, sama dengan 1,70 elektron volt. Jika menggunakan seberkas foton dengan panjang gelombang 600 nanometer, misalkan lambda 2-nya sama dengan 600 nanometer, menghasilkan energi kinetik atau EK2 sama dengan 0,60 elektron volt. Berapa energi kinetik elektron yang dihasilkan jika menggunakan seberkas foton dengan panjang gelombang 800 nanometer? Jika lambda 3-nya sama dengan 800 nanometer, berapakah energi kinetiknya gitu ya? Kita bisa menggunakan persamaan dari energi elektron. Energi elektron itu sama dengan W ditambah energi kinetiknya. W itu adalah energi ambang, di mana energi atau E itu sama dengan Hc per lambda sama dengan W-nya ini itu adalah Hc per lambda 0 ditambah energi kinetiknya itu elektron volt atau E dikali delta V. Nah, ini sama-sama ada Hc-nya, kita jadikan 1, jadinya nanti Hc dikali lambdanya kita jadikan 1, Hc-nya dikeluarkan ya, berarti 1 per lambda min 1 per lambda 0 sama dengan E dikali V1 min V0. Nah, ini E-nya kita tarik ke kiri, berarti di sini ada Hc per E sama dengan V1 min V0 per 1 per lambda. Misalkan ini lambda 1 ya, 0 ini lambda 1 min 1 per lambda 0. Nah, inilah persamaannya, di mana persamaan ini itu sama dengan konstan. Karena konstan berarti Hc per E-nya ini konstan. Kita cukup menggunakan persamaan yang ini, V1 min V0 per ini ya. Bisa kita tuliskan, misalkan di sini ada V1 min V2 per 1 per lambda 1 min 1 per lambda 2. Kita menggunakan data 1 dan data 2. Sama dengan di sini kita menggunakan data 1 dan 3 gitu ya. V1 min V3 per 1 per lambda 1 min 1 per lambda 2. Kita masukkan nilai-nilainya. V1-nya tadi ini ya, V1-nya di sini kita nuliskannya EK. Oke, berarti di sini ada 1,70 dikurangi V2-nya atau EK2-nya 0,60 per 1 per lambda 1-nya 400 min 1 per lambda 2-nya 600 sama dengan V1 1,70 min V3-nya yang akan kita cari per 1 per 400 dikurangi 1 per 800. Oke, ini nolnya kita coret saja karena nanti akan sama. Kita lanjut di sini ya. 1,70 dikurangi 0,60 itu sama dengan 1,10 per, ini kan 1 per 4 dikurangi 1 per 6 disamakan penyebut jadi per 12, nanti hasilnya yaitu 1 per 12 sama dengan ini 1,70 min V3 per 1 per 4 dikurangi 1 per 8 disamakan penyebut jadi per 8, nanti hasilnya 1 per 8. Ini kita coret, kita sederhanakan, ini jadi 4, maaf ini jadi 3, sini jadi 2.
Nah, ini kan 1,10 dibagi 1/3, ini kan bisa kita ubah menjadi perkalian, tapi yang bawah ini dijadikan 3/1 atau jadinya 3 dikali 1,10 sama dengan 1,70 min V3 dikali 2 gitu ya. Berarti di sini ada 3,30 sama dengan 3,40 min 2V3. Kita lanjutkan di sini. Berarti 2V3-nya pindah ruas, 2V3 sama dengan 3,40 dikurangi 3,30 V3 sama dengan, ini dikurangi hasilnya 0,10 per 2, maka ketemu V3-nya sama dengan 0,05 elektron volt. Nah, inilah energi kinetiknya. Berarti jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 2. Bisa teman-teman pause dulu lalu dikerjakan. Sebuah rangkaian listrik dengan sumber tegangan 4 volt memiliki kuat arus R. Misalkan di sini ada V1-nya sama dengan 4 volt, I1-nya sama dengan R. Jika hambatan dibuat tetap, sedangkan arus dinaikkan menjadi 2R, berarti I2-nya sama dengan 2R, maka tegangannya menjadi V2-nya sama dengan berapa gitu ya. Dimana tadi R-nya tetap, berarti R1 sama dengan R2. Nah, sesuai dengan hukum Ohm, di mana V itu sama dengan I kali R, karena tadi di soal yang diketahui R-nya sama, berarti R itu sama dengan V per I. Nah, tadi kan di soal R-nya sama, berarti R1 sama dengan R2, atau V1 per I1 sama dengan V2 per I2. Kita masukkan V1-nya 4, I1-nya R sama dengan V2 yang akan kita cari, I2-nya 2R. R-nya kita coret, maka ketemu V2 sama dengan 2 kali 4, 8 volt. Nah, inilah tegangannya berubah menjadi 8 volt. Gampang ya? Oke, kita lanjut soal yang nomor 3. Bisa teman-teman pause, teman-teman kerjakan lebih dahulu. Oke, untuk pembahasannya, sebuah benda memiliki massa 16 kg. Ini misalkan massa mula-mula atau M0 sama dengan 16 kg. Jika benda bergerak dengan kecepatan V-nya sama dengan 0,6 C, tentukan besar massa ketika benda bergerak. Berarti di sini yang ditanyakan massa relativistiknya atau M-nya sama dengan berapa gitu ya. Nah, untuk menghitung massa relativistik atau M itu sama dengan M0 per gamma, atau kalau kita jabarkan jadi M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kita masukkan nilainya, M0-nya 16 per akar 1 min V kuadrat, berarti 0,6 C dikuadratkan, hasilnya 0,36 C kuadrat per C kuadrat. Kita coret sama dengan 16 per, ini 1 dikurangi 0,36 berarti akar 0,64, atau 16 per akar dari 0,64 itu 0,8. 16 dibagi 0,8 sama dengan 20. Jadi masanya menjadi 20 kg. Jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 4. Teman-teman pause dulu lalu dikerjakan. Oke, untuk pembahasannya, seekor nyamuk mengepakkan sayapnya dengan frekuensi tertentu sehingga menghasilkan bunyi dengan taraf intensitas 10 desibel. Berarti TI-nya sama dengan 10 desibel. Ini untuk satu ekor nyamuk gitu ya, atau untuk satu nyamuk itu 10 desibel. Berapakah intensitas 1000 ekor nyamuk? Oke, jika jumlah nyamuknya ada 1000 ekor, berapakah intensitas 1000 ekor nyamuk identik yang mengeluarkan bunyi serentak? Berarti yang ditanyakan IN-nya sama dengan berapa gitu ya. Langkah pertama, kita bisa mencari taraf intensitas untuk 1000 ekor nyamuk, atau kita tuliskan TIN sama dengan TI1 plus
10 log N. Kita masukkan nilainya, TI1-nya tadi 10 ditambah 10 log 1000. 1000 itu sama dengan 10 pangkat 3, sama dengan 10 ditambah log 10 pangkat 3 itu sama dengan 3. 3 kali 10, 30. Berarti ketemu TIN-nya, taraf intensitas untuk 1000 ekor nyamuk itu adalah 40 desibel. Nah, selanjutnya dari TIN ini kita bisa mencari IN, mencari intensitas untuk 1000 ekor nyamuk. Caranya di mana TIN itu sama dengan 10 log IN per IN0. IN ini tadi intensitas untuk 1000 ekor nyamuk, IN0 itu adalah intensitas ambang. Kita masukkan nilainya, TIN-nya tadi yaitu 40 sama dengan 10 log IN per intensitas ambang atau I0 itu sama dengan 10 pangkat min 12. Ini nolnya kita coret. Nah, supaya di sini ada lognya, 4 itu sama dengan log 10 pangkat 4. Jadi log 10 pangkat 4 sama dengan log IN per 10 pangkat min 12. Lognya kita coret, berarti tinggal 10 pangkat 4 sama dengan IN per 10 pangkat min 12. Atau IN-nya sama dengan 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat min 12 sama dengan 10 pangkat min 8. Nah, inilah intensitas untuk 1000 ekor nyamuk. Jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 5. Aldi memiliki sebuah pegas dengan konstanta pegas 200 Newton per meter yang digantung pada besi. Berarti ini ada K-nya sama dengan 200 Newton per meter. Pada ujung pegas diletakkan sebuah elektron di mana muatan elektron atau G sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Kemudian susunan pegas dan elektron tersebut diletakkan pada suatu medan listrik berarah ke atas sehingga saat setimbang pegas bertambah panjang 4 mm. Berarti delta X-nya sama dengan 4 mm, kita rubah ke meter sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 meter. Jika massa elektron diabaikan, maka besarnya medan listrik tersebut adalah karena di sini tadi sistem dalam keadaan setimbang, berarti kita menggunakan hukum 1 Newton. Di mana hukum 1 Newton itu sama dengan sigma F sama dengan 0, gitu ya. Nah, sigma F-nya di sini, gaya-gaya yang bekerja pada sistem tersebut yaitu ada gaya pegas atau kita tuliskan Fp, ada juga dikurangi ya karena arahnya berlawanan, gaya Lorentz atau Fl sama dengan 0 atau kita tuliskan Fp sama dengan Fl. Di mana Fp ini sama dengan gaya pegas itu K dikali delta X, sedangkan gaya Lorentz-nya itu sama dengan E dikali G. E ini adalah medan listriknya, G itu adalah muatan elektronnya tadi. Sekarang kita masukkan nilainya, atau kita ganti dulu karena yang ditanyakan E sama dengan K kali delta X per G. Kita masukkan nilainya, K-nya 200 dikali delta X-nya 4 kali 10 pangkat min 3 per G-nya yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19 sama dengan ini kita kalikan 8 kali 10 pangkat min 1 per yang bawah ini bisa kita tulis 16 kali 10 pangkat min 20. Ini kita coret, berarti 0,5 ya. 0,5 dikali 10 pangkat 19 atau 5 dikali 10 pangkat 18 Newton per kolom. Nah, inilah medan listriknya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 6. Sebuah peluru ditembakkan dari titik A agar peluru mencapai titik B. Maka besar kecepatan peluru saat ditembakkan adalah, ini gambarnya sedikit salah ya. Ini harusnya kan ditembakkan secara mendatar. Harusnya ini pergerakannya gini. Nah, gini ya, ini ada V-nya. Nah, pergerakan peluru ini adalah pergerakan parabola di mana kita bisa mencari delta H-nya ini. Di sini 20, di sini 5, berarti delta H-nya sama dengan 15 meter. Nah, langkah pertama kita mencari waktu
dari peluru ditembakkan dari titik A sampai mendarat di titik B, di mana T itu sama dengan akar dari 2H per G. Kita masukkan nilainya, T sama dengan akar 2H, hanya kita pakai delta H berarti 15 per G-nya kita pakai 10 sama dengan 2 kali 15 30, 30 bagi 10 3, berarti T sama dengan akar 3 sekon. Nah, di sini kecepatan yang dimiliki peluru itu adalah kecepatan yang searah sumbu X. Nah, untuk yang di sumbu X, benda mengalami GLB, gerak lurus beraturan, di mana persamaannya Vx itu sama dengan S per T. S-nya itu yang ini ya, jarak mendatarnya. Kita masukkan nilainya, S-nya itu adalah 4 meter, per T-nya tadi akar 3, kita rasionalkan dikali akar 3 per akar 3 sama dengan 4 per 3 akar 3 meter per sekon. Nah, inilah jawabannya. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 7. Suatu sistem mekanik tersusun dari dua katrol berbentuk silinder yang ditempelkan sesumbu seperti pada gambar. Oke, gambarnya kita manual saja ya. Misalkan di sini ada katrol, yang satu dia jari-jarinya besar, yang satu jari-jarinya kecil. Jika jari-jari katrol besar, misalkan R1-nya sama dengan 10 cm dan jari-jari katrol kecil R2-nya sama dengan 5 cm, M1 berarti massa yang menggantung di katrol 1 atau katrol besar itu adalah 1 kg. Kita gambarkan, misalkan di sini ada M1 dan M2 berarti yang menggantung di katrol yang kecil, misalkan ini ada M2. M2-nya itu sama dengan 2,4 kg. Sedangkan percepatan linier benda 2 atau A2-nya sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat, maka rasio tegangan tali T1 dibanding dengan T2 adalah, nah di sini sudah diketahui percepatan benda 2, kita bisa mencari percepatan benda 1. Karena dua katrolnya ini tadi sesumbu, maka percepatan sudut katrol besar itu sama dengan percepatan sudut Nah, karena dua katrol ini tadi sesumbu, maka percepatan sudutnya itu sama. Berarti kita bisa tuliskan percepatan sudut itu alfa, alfa 1 sama dengan alfa 2, di mana alfa atau percepatan sudut itu sama dengan percepatan linier dibagi jari-jarinya. Berarti A1 per R1 sama dengan A2 per R2. Kita masukkan nilainya, A1 yang akan kita cari per R1 nya 10 cm, tetap menggunakan cm aja nggak apa-apa karena nanti R2 nya juga cm gitu ya. A2 nya yaitu 2,5 per R2 nya 5, jadi A1 sama dengan 10 dikali 2,5 per 5, ini kita coret 2, berarti A1 nya sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk mencari tegangan tali, kita bisa menggunakan rumus cepat di mana tegangan tali yang pertama, misalkan T1 sama dengan, karena M1 itu kan lebih kecil dari M2. Nah, untuk T1 itu kita menggunakan persamaan M1 dikali G plus A1. Nah, ini untuk yang massa kecil. Nah, nanti untuk yang massa besar, misalkan untuk yang T2 itu sama dengan M2 kali G min A2. Perbedaannya di situ. Kalau massanya besar itu min A, kalau massanya kecil itu plus A, gitu ya. T1-nya bisa kita cari, kita masukkan nilainya, M1-nya tadi 1 dikali G-nya 10 ditambah A1-nya 5 sama dengan 15 Newton. Sedangkan untuk T2-nya sama dengan 2,4 dikali 10 min 2,5 sama dengan 18 Newton. Yang ditanyakan tadi T1 banding T2. T1-nya 15 dibanding T2-nya 18. Kita sederhanakan jadinya 5 banding 6. Nah, inilah perbandingannya. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Oke, kita lanjut soal yang terakhir nomor 8.
Dua muatan terpisah pada jarak X dalam meter ya. Masing-masing muatan adalah 4 mikrokolom. Kita tuliskan Q1-nya sama dengan 4 mikrokolom, harus kita rubah ke kolom, berarti 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dan Q2-nya min 3 mikrokolom sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dan terjadi gaya tarik-menarik, berarti F-nya sama dengan 30 Newton. Jika di antara dua muatan tersebut terdapat bahan dengan permitivitas relatif atau epsilon R-nya sama dengan 4, maka berapakah jarak kedua muatan tersebut, X-nya gitu ya. Kita bisa menggunakan persamaan dari gaya kolom di mana F itu sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Tapi karena di antara muatan itu terdapat bahan dengan permitivitas, maka di sini dikali permitivitas bahan atau epsilon R-nya. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. F-nya tadi 30 sama dengan K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya 4 kali 10 pangkat min 6 dikali Q2-nya 3 kali 10 pangkat min 6 per R kuadrat dikali epsilon R-nya itu 4. 4-nya kita coret, 3-nya kita coret, R kuadrat sama dengan, ini nolnya kita coret, berarti di sini tinggal 8. 9 dikali 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat 6 itu 10 pangkat min 12 dikali 10 pangkat 8 itu 10 pangkat min 4. R sama dengan akar dari 9 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Karena di pilihan jawaban adanya cm, berarti kita rubah, berarti dikali 100 gitu ya. Hasilnya yaitu 3 cm. Nah, inilah jarak X atau R-nya. Berarti jawaban yang benar adalah yang B. Nah, demikianlah tadi pembahasan bocoran soal UTBK 2022 untuk mapel fisika untuk yang gelombang kedua ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Semangat untuk teman-teman yang akan UTBK, semoga kalian semua lolos. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.